Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Supiana, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas perencanaan SDM sebagai proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah sebuah keputusan tentang masa depan sebuah perusahaan yang berisi prediksi jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam mengoperasionalkan perencanaan bisnisnya. Pengambilan keputusan dilakukan dalam bentuk pembuatan perencanaan, harus sesuai dengan tugas pokoknya. Yang kedua, dua aspek keputusan perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM, keputusan yang ditetapkan mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, keputusan mengenai jumlah atau kuantitas yang bersifat prediktif. Yang kedua, keputusan tentang kualifikasi atau kualitas yang bersifat kontrol atau pengendalian SDM sesuai dengan yang dibutuhkan dengan memiliki kemampuan mewujudkan kondisi organisasi atau perusahaan seperti yang diinginkan di masa depan. Proses pembuatan keputusan. Yang pertama, organisasi atau perusahaan hanya dapat melalui setelah ditetapkannya pembagian dan pembidangan kerja di dalam rencana operasional bisnis untuk mengimplementasikan rencana strateginya. Yang kedua, menghimpun informasi tentang SDM pada setiap unit kerja untuk mewujudkan sistem informasi manajemen atau SIM. Yang ketiga, menganalisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang akan menghasilkan alternatif keputusan berupa beberapa prediksi permintaan atau demand SDM di masa datang untuk dipilih salah satu di antaranya. Membuat keputusan atau demand SDM dapat terjadi 3 tingkat keakuratan. Dalam membuat alternatif keputusan mengenai prediksi permintaan demand SDM dapat terjadi 3 tingkat keakuratan sebagai spektrum dalam proses pembuatan keputusan. Spektrum tersebut terdiri dari yang pertama, keakuratan tinggi atau certainty. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mempergunakan data kuantitatif yang cukup dan lengkap dengan analisis mempergunakan perhitungan statistik yang relevan. Yang kedua, keputusan beresiko atau risk. Keputusan ini merupakan hasil analisis data atau informasi kuantitatif yang tidak lengkap, kemudian dilengkapi dengan informasi kualitatif sehingga penggunaan statistik menjadi bersifat terbatas. Yang ketiga, tidak akurat atau uncertainty. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan menggunakan informasi kualitatif karena tidak tersedianya data kuantitatif yang akurat. Pembuatan kebijaksanaan dalam perencanaan SDM. Kebijaksanaan atau kebijakan pada dasarnya adalah keputusan yang bersifat pemecah masalah yang timbul setelah keputusan dilaksanakan. Kebijaksanaan atau kebijakan itu bermaksud untuk memperbaiki, merubah, atau menyempurnakan sebuah keputusan, kebiasaan, rutinitas, atau yang berlaku dan lain-lain. Karena suatu kondisi tertentu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kebijaksanaan atau kebijakan dapat berbentuk penetapan keputusan karena pengaruh berbagai faktor, sehingga tidak sama dengan keputusan yang seharusnya ditetapkan. Yang penting dalam membuat perencanaan SDM adalah kemampuan memprediksi secara akurat dari segi kualitatif agar sebagai keputusan mampu memperoleh SDM baru dan mempertahankan SDM lama yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengadaptasi dan mengimplementasi kebijakan operasional bisnis sekarang dan di masa mendatang. Yang karena pengaruh eksternal mengaruskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan untuk diperbaiki atau dibatalkan dan diganti dengan kebijaksanaan baru. Kebijaksanaan bersifat insidental, berlaku terbatas sebagai kasus dan mudah merubah sesuai kondisi pada waktu dan tempat tertentu. Dalam arti tidak berlaku umum untuk jangka waktu yang cukup lama apabila kebijaksanaan ini diberlakukan untuk jangka waktu lama dan luas atau umum
harus diupayakan untuk diangkat menjadi keputusan. Kebijaksanaan yang berubah suatu keputusan yang seharusnya tidak terlihat sebagai kebijaksanaan, tetapi tetap sebagai keputusan yang diberlakukan secara luas dan cenderung berlaku permanen. Proses perencanaan SDM sebagai pengambilan keputusan. Perencanaan SDM adalah sebuah keputusan tentang masa depan sebuah perusahaan yang berisi prediksi jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam mengoperasionalkan perencanaan bisnisnya. Pengambilan keputusan dilakukan dalam bentuk pembuatan perencanaan. Harus sesuai dengan tugas pokoknya. Tugas pokok perencanaan dalam bidang SDM yaitu menjelaskan implementation kondisi SDM yang dimiliki organisasi atau perusahaan, baik jumlah maupun kualifikasinya pada saat sekarang ini. Tugas itu dapat dilakukan melalui kegiatan audit SDM, disebut juga evaluasi diri dalam bidang SDM di lingkungan organisasi atau perusahaan yang akan melaksanakan pembuatan perencanaan SDM. Memprediksi jumlah kualifikasi SDM yang dibutuhkan dengan menggunakan hasil kegiatan evaluasi pekerjaan atau job evaluation dan hasil analisis pekerjaan dalam bentuk deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Pengendalian atau kontrol masa depan berupa penetapan jumlah dan kualifikasi SDM yang direkrut dan diseleksi yang diakhiri dengan melaksanakan kegiatan penempatan ulang atau refinement restaffing SDM dari sumber internal hasil audit SDM dan penegakan SDM baru dari sumber eksternal. Keberhasilan perencanaan SDM dalam memprediksi kebutuhan atau demand SDM sangat tergantung pada tingkat keakuratan proses penetapannya menjadi sebuah keputusan atau sebagai pembuatan kebijaksanaan organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM sebagai kegiatan pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari spektrum keputusan dengan karakteristik masalahnya dan mengidentifikasi data informasi SDM yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dalam prediksi kebutuhan atau demand SDM variabel-variabel lainnya yang mempengaruhinya. Peluang tingkat ketepatan perencanaan SDM sebagai keputusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Data untuk perencanaan SDM. Yang pertama, data kuantitatif lengkap, certainty tinggi, risknya rendah, uncertainty-nya rendah. Yang kedua, data kuantitatif tidak lengkap, certainty-nya tinggi rendah, risknya rendah tinggi, uncertainty-nya rendah tinggi. Yang ketiga, data kuantitatif tidak ada, certainty-nya rendah, risknya tinggi, uncertainty-nya tinggi. Berdasarkan spektrum pengambilan keputusan berupa perencanaan SDM seperti terdapat dalam tabel di atas dengan mengacu pada karakteristik masalahnya yang menyangkut prediksi jumlah kuantitatif dan kepenentuan kualifikasi atau kualitas sebagai sesuai pekerjaan atau jabatan kosong yang akan diisi, maka diperlukan kegiatan yang mendahulunya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memprediksi jumlah SDM yang dibutuhkan atau demand, perlu dilakukan pencatatan dan penyimpanan data secara tertib dan sistematik dalam sistem informasi SDM sejak awal organisasi atau perusahaan didirikan. Yang kedua, data atau informasi di dalam tabel di atas untuk perencanaan terdapat di kelompok menjadi dua kelompok besar yang terdiri dari data kuantitatif dan informasi kualitatif. Oleh karena itu, pada dasarnya pengambilan keputusan berupa perencanaan SDM hanya dapat dilakukan dengan analisis kuantitatif apabila data kuantitatif tersedia, lengkap, dan analisis kualitatif apabila data kuantitatif tidak tersedia. Namun dalam keadaan data kuantitatif yang tersedia tidak lengkap, ditempuh juga analisis kuantitatif yang hasilnya masih belum optimal, dengan dilengkapi analisis kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Analisis kuantitatif digunakan untuk memprediksi jumlah SDM yang diperlukan di masa depan, sedang analisis kualitatif digunakan dalam menetapkan kualifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi calon
pekerja untuk mengisi pekerjaan atau jabatan kosong, baik dari sumber internal maupun sumber eksternal sebuah organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perencanaan SDM. Ada 7 faktor diantaranya. Yang pertama, kondisi yang menekan. Yang kedua, institusi atau peraturan. Yang ketiga, kepribadian dan integrasi. Yang keempat, kualitas data atau informasi. Yang kelima, tingkat kepastian atau certainty. Yang keenam, pertimbangan politik. Yang ketujuh, nilai-nilai. Sekian dan terima kasih.